Di tanah Jawa sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri dan sebelum Islam mengakar kuat, ada satu tempat yang dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib Pulau Jawa. Tempat itu adalah Gunung Tidar, gunung kecil yang oleh leluhur disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Konon, selama Gunung Tidar belum dipaku, Jawa akan terus dilanda kekacauan, wabah, perang, dan perebutan kekuasaan yang tak berujung. Disinilah kisah besar yang jarang diceritakan dimulai sebuah perang gaib yang diyakini menentukan arah spiritual Jawa untuk Baro-Badabat ke depan. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Dari arah barat, datang seorang ulama besar bernama Syekh Subakir. Ia bukan datang membawa pasukan, melainkan membawa doa, wirid, dan keyakinan. Tugasnya bukan menaklukkan manusia, tetapi menjinakkan kekuatan gaib yang menguasai tanah Jawa. Namun Jawa bukan wilayah kosong. Sejak lama, tanah ini dipercaya dijaga oleh kekuatan lama yang diwakili oleh sosok misterius bernama Sabdo Palon, figur spiritual yang dianggap sebagai penjaga ajaran dan kekuatan Jawa kuno. Bagi Sabdo Palon, kedatangan Syekh Subakir bukan sekadar dakwah, tetapi ancaman terhadap tatanan lama. Ketika Syekh Subakir tiba di Gunung Tidar, langit dikisahkan menggelap, angin berputar tidak wajar, tanah bergetar pelan, seolah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di puncak gunung itulah, dua kekuatan besar bertemu bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, doa, dan kesaktian gaib. Perang ini tidak disaksikan mata manusia. Tidak ada darah yang tumpah, yang ada adalah adu kekuatan batin. Sabdo Palon memanggil kekuatan alam dan makhluk halus penjaga Jawa. Syekh Subakir menjawabnya dengan ayat-ayat suci dan doa yang dipercaya mampu menetralkan kekuatan liar. Konon, berhari-hari Gunung Tidar menjadi pusat pergolakan gaib. Banyak makhluk halus terusir, banyak pula yang ditundukkan, bukan dihancurkan. Inilah yang membedakan Syekh Subakiria tidak memusnahkan, tetapi menata ulang keseimbangan. Puncaknya adalah saat Syekh Subakir memaku Gunung Tidar, bukan paku besi, melainkan simbol pengokohan spiritual. Sejak saat itu, tanah Jawa dipercaya menjadi lebih stabil, kekuatan gaib yang liar dilemahkan, dan jalan bagi dakwah Islam mulai terbuka. Sabdo Palon dalam banyak versi cerita tidak sepenuhnya dikalahkan. Ia memilih menyingkir dengan janji akan kembali jika Jawa melupakan jati dirinya. Inilah yang membuat kisah ini tidak hitam putih, bukan tentang menang dan kalah, melainkan peralihan zaman. Sejak peristiwa itu, sejarah Jawa bergerak ke arah baru. Kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh, dakwah menyebar dengan pendekatan budaya, dan Gunung Tidar tetap berdiri sunyi, namun dipercaya menyimpan jejak salah satu pertempuran spiritual terbesar dalam sejarah Nusantara. Kisah ini bukan sekadar legenda, ia adalah simbol bahwa perubahan besar di Jawa tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di alam yang tak terlihat. Perang gaib ini dipercaya oleh banyak orang adalah penentu arah spiritual Jawa hingga hari ini. Dan mungkin selama Gunung Tidar masih berdiri, kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon tidak pernah benar-benar berakhir. Jauh sebelum nama-nama kerajaan besar dikenal, tanah Jawa dipercaya sebagai wilayah yang belum sepenuhnya tenang. Alamnya subur, tetapi kekuatan gaibnya liar. Banyak kisah menyebut bahwa Jawa pada masa itu sering dilanda kekacauan, peperangan tak berujung, wabah yang datang tiba-tiba, serta pergantian kekuasaan yang berdarah. Semua itu diyakini bukan hanya persoalan manusia, tetapi karena keseimbangan spiritual Jawa belum terkunci. Di tengah kepercayaan itulah muncul satu tempat yang dianggap paling menentukan, Gunung Tidar. Gunung kecil ini dipercaya sebagai pusat energi Pulau Jawa, tempat berkumpulnya kekuatan halus dari segala penjuru. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai pakuning tanah Jawa. Jika titik ini tidak dikendalikan, seluruh Jawa akan terus bergolak. Gunung Tidar bukan gunung biasa. Banyak orang menghindarinya. Konon, makhluk halus berdiam di sana, dari yang jinak hingga yang paling ganas. Tidak sedikit pertapa yang gagal bertahan.
Bahkan diyakini hilang tanpa jejak. Gunung ini seolah memilih siapa yang boleh mendekat. Di masa inilah Jawa dipercaya berada di bawah penjagaan kekuatan lama yang diwakili oleh sosok misterius bernama Sabdo Palen. Dalam kepercayaan Jawa, ia bukan sekadar tokoh, melainkan simbol penjaga ajaran dan tatanan lama. Ia diyakini menjaga agar Jawa tetap berada di jalurnya, menurut hukum alam dan spiritual kuno. Namun zaman tidak pernah diam. Dari arah barat, perubahan besar mulai mendekat. Islam perlahan memasuki Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai tatanan baru yang membawa nilai dan keseimbangan berbeda. Untuk membuka jalan itu, diperlukan sosok yang mampu menghadapi kekuatan gaib Jawa bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu dan keyakinan. Maka datanglah seorang ulama besar bernama Syekh Subakir. Ia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai penata. Tugasnya bukan mengusir Jawa dari jati dirinya, melainkan menjinakkan kekuatan liar agar tanah ini siap menerima perubahan. Namun satu hal sudah pasti, selama Gunung Tidar belum ditundukkan, selama penjaga lama belum dihadapi, perubahan itu tidak akan pernah benar-benar terjadi. Episode ini adalah awal dari benturan besar bukan antara manusia dengan manusia, tetapi antara zaman lama dan zaman baru, antara kekuatan yang telah lama berkuasa dan keyakinan yang datang membawa tatanan baru. Dan semua itu akan bermuara di satu tempat, satu gunung kecil yang dipercaya memegang nasib seluruh pulau Jawa. Langkah Syekh Subakir menuju Jawa bukanlah perjalanan biasa. Sejak ia menginjakan kaki di tanah ini, banyak pertanda ganjil mulai muncul. Angin bertiup tak menentu, hewan-hewan berperilaku aneh, dan para pertapa merasakan kegelisahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Seolah-olah alam menyadari bahwa sebuah perubahan besar sedang mendekat. Kabar tentang kedatangan Syekh Subakir menyebar bukan dari mulut ke mulut manusia, melainkan melalui getaran batin para penjaga gaib Jawa. Gunung, hutan, dan sungai dipercaya saling memberi isyarat. Di antara pusat-pusat kekuatan itu, satu tempat merespons paling kuat, Gunung Tidar. Para penjaga lama mulai gelisah. Gunung Tidar yang selama ini sunyi terasa berat. Malam-malam di sekitarnya menjadi lebih pekat. Orang-orang yang tinggal di kaki gunung mengaku mendengar suara-suara asing, dentuman halus dari dalam tanah, dan mimpi-mimpi aneh yang datang berulang. Semua pertanda itu mengarah pada satu kesimpulan. Gunung Tidar sedang bangun. Di alam yang tak kasat mata, penjaga lama Jawa mulai berkumpul. Di antara mereka, sosok Sabdo Palen diyakini paling merasakan perubahan itu. Bagi Sabdo Palen, kedatangan Syekh Subakir bukan sekadar kunjungan ulama, melainkan tantangan langsung terhadap tatanan lama yang telah dijaga selama berabad-abad. Sabdo Palen tidak segera bergerak. Ia mengamati. Dalam kepercayaan Jawa, penjaga lama tidak bertindak gegabah. Mereka menunggu saat yang tepat, membaca niat, dan menakar kekuatan. Namun satu hal jelas, jika Gunung Tidar disentuh tanpa izin, maka keseimbangan lama akan runtuh. Sementara itu, Syekh Subakir tidak melangkah dengan gegabah. Ia merasakan perlawanan halus sejak awal. Setiap kali ia mendekati wilayah-wilayah tertentu, hatinya terasa berat. Namun ia tidak mundur. Ia memahami bahwa tugasnya bukan melawan Jawa, tetapi menenangkan kekuatan yang selama ini liar. Di beberapa tempat, Syekh Subakir berhenti untuk berdoa. Ia tidak langsung menuju Gunung Tidar. Ia ingin memastikan niatnya lurus. Dalam keyakinannya, perang ini tidak dimenangkan oleh kesaktian, tetapi oleh keteguhan iman. Semakin kuat tekanan batin yang ia rasakan, semakin ia meyakini bahwa pusat perlawanan berada di Gunung Tidar. Malam demi malam, tanda-tanda semakin jelas. Awan berputar di atas gunung. Suhu udara berubah drastis. Bahkan para penjaga spiritual setempat mengaku tidak mampu lagi mendekat. Gunung Tidar seolah menutup dirinya, bersiap menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Episode ini menandai satu hal penting. Perang telah dimulai. Meski belum ada benturan langsung, dua kekuatan besar kini saling merasakan kehadiran masing-masing. Yang satu datang membawa tatanan baru, yang satu bertahan menjaga warisan lama. Dan ketika dua zaman saling menatap tanpa kata, yang tersisa hanyalah waktu menunggu siapa yang akan melangkah lebih dulu. Malam itu, Syekh Subakir akhirnya berdiri di kaki Gunung Tidar. Tidak ada sorak, tidak ada iring-iringan. Yang ada hanyalah sunyi yang terasa terlalu berat, seolah gunung kecil itu sedang menahan napas. Angin berhenti berembus, daun-daun membeku di tempatnya.
Alam tampak siaga. Langkah pertama Syekh Subakir terasa berat. Setiap pijakan seperti diuji, bukan oleh batu atau tanah, melainkan oleh tekanan batin yang kuat. Ia menyadari, gunung ini bukan sekadar tempat, dia adalah pusat simpul kekuatan. Siapapun yang masuk tanpa kesiapan akan ditolak, bahkan dilenyapkan. Syekh Subakir tidak memaksakan diri. Ia berhenti, duduk bersila, dan mulai berwirid. Dalam keyakinannya, pendekatan pertama bukanlah penaklukan, melainkan izin. Ia memohon agar langkahnya diterima, agar niatnya dipahami sebagai penataan, bukan perusakan. Namun di alam gaib, kehadirannya telah tercium jelas. Para penjaga lama Jawa mulai bergerak. Getaran halus menyebar dari puncak hingga kaki gunung. Di sanalah sosok Sabdo Palen diakini mulai menampakkan pengaruhnya. Bukan dengan wujud, tetapi dengan tekanan yang membuat udara terasa padat dan pikiran berdenyut. Syekh Subakir merasakan perlawanan itu. Dadanya sesak, napasnya tertahan. Ini bukan serangan fisik, melainkan ujian niat. Seakan ada suara tanpa kata yang bertanya, "Untuk apa engkau datang?" Dalam diam, Syekh Subakir menjawab dengan doa, bahwa ia datang bukan untuk menghapus Jawa, melainkan menenangkan agar Jawa tidak lagi dikuasai kekuatan liar. Malam semakin larut. Di puncak Gunung Tidar, cahaya bulan tertutup awan tebal. Beberapa orang di kaki gunung mengaku melihat bayangan bergerak cepat, mendengar bisikan yang tidak berasal dari manusia. Semua itu menandai satu hal. Benturan awal telah terjadi, namun belum ada adu kekuatan besar. Sabdo Palen, sebagai penjaga lama, tidak gegabah. Ia mengamati, ia menakar, apakah pendatang ini hanya ulama biasa, atau benar-benar membawa kekuatan yang mampu mengubah tatanan. Sementara Syekh Subakir memilih bertahan, tidak maju, tidak mundur, menjaga wiridnya tetap stabil. Di titik inilah Gunung Tidar menjadi medan uji pertama. Siapa yang goyah akan tersingkir, siapa yang teguh akan melangkah lebih jauh. Malam itu berakhir tanpa kemenangan jelas, tetapi dengan pesan yang tegas. Gunung Tidar tidak akan menyerah begitu saja. Ketika fajar menyingsing, tekanan sedikit mereda. Syekh Subakir membuka mata. Ia tahu, ini baru awal. Jejak pertamanya telah diterima, belum sepenuhnya diizinkan, tetapi juga tidak ditolak. Itu cukup untuk melanjutkan. Episode ini menandai perubahan besar. Pertemuan pertama dua kekuatan telah terjadi. Tidak dengan ledakan, tetapi dengan adu keteguhan. Dan Gunung Tidar, sebagai saksi, masih menyimpan kekuatan terbesarnya. Setelah jejak pertama tertanam di Gunung Tidar, keseimbangan yang rapuh mulai terguncang. Gunung itu tidak lagi sekadar diam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menutup puncak dan lereng, seolah ingin memisahkan dunia manusia dari dunia yang tak kasat mata. Alam bersiap menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Pada malam keempat sejak kedatangan Syekh Subakir, tekanan gaib meningkat tajam. Wirid yang biasa ia baca, kini terasa berat, seakan ditahan oleh kekuatan yang menolak masuknya tatanan baru. Nafasnya teratur, tetapi dadanya terasa sempit. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah peringatan. Di alam gaib, penjaga lama Jawa akhirnya mengambil sikap. Sosok Sabdo Palen tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai menunjukkan perlawanan terbuka, bukan dengan wujud jasmani, melainkan dengan menggerakkan alam. Angin berputar tidak wajar, pepohonan berderak meski tanpa badai, dan tanah terasa berdenyut pelan seperti nadi yang tertekan. Bagi Sabdo Palen, Gunung Tidar adalah pusat tatanan lama. Jika titik ini disentuh dan diubah, maka pengaruhnya akan menjalar ke seluruh Jawa. Maka perlawanan ini bukan soal satu gunung, melainkan soal kelangsungan zaman. Ia menguji batas pendatang, apakah Syekh Subakir akan goyah oleh tekanan, atau justru semakin teguh. Syekh Subakir menyadari perubahan itu. Ia tidak melawan dengan kesaktian balasan. Ia memilih diam dan bertahan. Dalam keyakinannya, kekuatan lama tidak bisa dikalahkan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang konsisten. Ia memperkuat niat, menata ulang wirid, dan memusatkan doa pada satu tujuan: menenangkan, bukan menyingkirkan. Malam itu, orang-orang di sekitar Gunung Tidar mengaku melihat cahaya redup bergerak di puncak, bukan api, bukan pula bintang. Beberapa mendengar suara seperti bisikan panjang yang tidak bisa dipahami, namun meninggalkan rasa takut yang mendalam. Semua pertanda itu mengarah pada satu hal: perang gaib telah memasuki babak baru. Sabdo Palen, sebagai penjaga lama, mengirim pesan tanpa kata. Tekanan itu seolah berkata
bahwa Jawa tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap perubahan besar. Sementara Syekh Subakir menerima pesan itu dengan kesadaran penuh bahwa tugasnya bukan singkat, dan ujian ini baru permulaan. Di tengah tekanan tersebut, Syekh Subakir melakukan satu hal penting. Ia menetap. Ia tidak mundur, tidak pula memaksa maju. Keputusan ini menjadi sinyal kuat di alam gaib bahwa pendatang ini tidak datang untuk singgah, melainkan untuk menuntaskan amanahnya. Ketika fajar menyingsing, badai gaib perlahan mereda. Namun, jejak perlawanan Sabdo Palan tertinggal jelas. Gunung Tidar telah menjawab kehadiran Syekh Subakir. Kini, tidak ada lagi keraguan. Benturan besar tidak bisa dihindari. Episode ini menandai perubahan sikap penjaga lama dari pengamatan menjadi perlawanan nyata. Dan bagi Syekh Subakir, ini adalah konfirmasi bahwa ia telah berada di pusat pertarungan yang akan menentukan arah spiritual Jawa. Malam kelima menjadi titik balik. Gunung Tidar tidak lagi sunyi, ia bergemuruh dalam diam. Kabut menebal hingga pandangan hanya sejengkal. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas harus meminta izin. Di saat itulah Sabdo Palan diyakini mengerahkan seluruh penjaga lama Jawa. Bukan satu atau dua, melainkan banyak kekuatan halus dari penjuru hutan, sungai, dan puncak-puncak sekitarnya. Mereka tidak datang sebagai amukan membabi buta, tetapi sebagai barisan tertib, sebuah isyarat bahwa tatanan lama sedang mempertahankan wilayahnya. Alam pun ikut bereaksi. Daun berputar melawan arah angin. Tanah bergetar halus, dan malam terasa memanjang. Di tengah tekanan itu, Syekh Subakir tetap bersila. Wiridnya kian diperdalam. Bukan untuk menyerang, melainkan menjaga keseimbangan. Ia memahami, jika ia terpancing untuk membalas dengan amarah, maka perang ini akan berubah menjadi kehancuran. Karena itu, ia memilih keteguhan menjadi poros yang tenang di tengah pusaran. Tekanan datang bertubi-tubi. Beberapa kali wiridnya seakan terputus oleh gangguan batin. Bisikan yang meragukan niat, bayangan yang mengaburkan fokus, dan rasa lelah yang tiba-tiba menekan. Ini adalah ujian paling berbahaya, bukan kekuatan luar, melainkan keretakan dari dalam. Syekh Subakir menutup celah itu dengan niat yang diperbarui. Ia datang untuk menata, bukan meniadakan. Konon, pada saat-saat tertentu, cahaya redup muncul di puncak seperti bara yang tidak membakar. Para penjaga lama mendekat, lalu menjauh, seolah menguji batas ketenangan pendatang ini. Sabdo Palan mengamati dari kedalaman alam gaib, menilai apakah keteguhan itu konsisten atau hanya sesaat. Menjelang tengah malam, tekanan mencapai puncaknya. Kabut berputar cepat, udara berdesis, dan tanah berdenyut kuat. Inilah adu ketahanan. Siapa yang lebih dulu goyah, dialah yang tersingkir. Syekh Subakir memperlambat napas, menahan fokus, dan memperkuat doa yang menenangkan. Tidak ada balasan kerasanya, kehadiran yang stabil. Lalu, perlahan, pusaran melemah. Satu per satu tekanan surut, bukan karena penjaga lama dikalahkan, melainkan karena keteguhan tidak menemukan celah. Malam tetap gelap, tetapi beratnya berkurang. Gunung Tidar seolah mengakui satu hal. Pendatang ini tidak datang untuk merusak tatanan, melainkan menertibkannya. Episode ini menjadi bukti bahwa perang gaib tidak selalu dimenangkan dengan ledakan kekuatan. Kadang, kemenangan lahir dari ketenangan yang tak tergoyahkan. Sabdo Palan belum menyerah, namun ia telah mendapatkan jawaban penting tentang siapa yang dihadapinya. Dan bagi Syekh Subakir, malam ini menandai satu langkah besar. Pusat perlawanan telah diuji, dan poros ketenangan telah tertanam. Fajar menyingsing perlahan di Gunung Tidar, membawa cahaya pucat yang belum sepenuhnya mengusir sisa tekanan malam. Kabut masih menggantung, namun tidak lagi menekan. Alam seperti menunggu diam, waspada, dan siap menerima keputusan. Di titik inilah Syekh Subakir menyadari bahwa waktunya telah tiba. Malam-malam ujian telah membuktikan satu hal. Kekuatan lama tidak akan runtuh oleh serangan, dan ketenangan saja tidak cukup tanpa tindakan. Perang gaib ini menuntut keputusan yang mengikat, sebuah simbol yang menata ulang keseimbangan. Dalam tradisi batin, tindakan simbolik seringkali lebih menentukan daripada adu kesaktian. Maka muncul pilihan besar itu, memaku Gunung Tidar. Namun keputusan ini bukan tanpa risiko. Paku yang dimaksud bukan besi, melainkan peneguhan spiritual titik ikat yang mengunci kekuatan liar agar tidak lagi berkeliaran. Jika dilakukan tanpa izin batin, dampaknya bisa berbalik menghancurkan. Karena itu Syekh Subakir mempersiapkan diri dengan doa yang lebih dalam.
menata niat agar tidak tercampur ambisi. Di alam Gabe, Sabdopalen merasakan getaran perubahan. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah pernyataan zaman. Sabdopalen tidak sertimerta menghalangi. Ia menguji apakah pengikat ini akan memusnahkan atau justru menertibkan. Dalam diamnya ada kewaspadaan yang tajam. Syekh Subakir memilih tempat paling sunyi di puncak, lalu duduk menghadap pusat gunung. Ia tidak mengangkat suara. Doanya mengalir pelan, teratur, dan konsisten. Setiap bait menjadi pengikat, setiap jeda menjadi penegasan. Udara menegang sesaat, lalu melunak, seakan alam menimbang kejujuran niat. Saat doa mencapai puncaknya, bumi berdenyut ringan, bukan gempa, melainkan tanda penerimaan. Kabut berputar sekali, lalu terurai. Burung-burung yang sebelumnya menghilang mulai terdengar samar. Ini bukan kemenangan yang gegap gempita, melainkan pergeseran yang tenang. Sabdopalen merespons dengan cara yang khas, menarik diri, bukan kalah, bukan lenyap, melainkan mundur ke batas yang baru. Pesan tanpa kata tersisa di udara. Tatanan lama tidak dihapus, tetapi diberi pagar. Selama pagar itu dijaga, keseimbangan akan bertahan. Ritual berakhir tanpa ledakan, namun dampaknya menjalar. Gunung Tidar terasa lebih terkunci, tidak mati, tidak pula liar. Bagi Syekh Subakir, inilah esensi tugasnya. Menata, bukan meniadakan. Bagi Jawa, ini adalah poros baru yang menenangkan gejolak. Episode ini menandai momen paling menentukan. Keputusan telah diambil, simbol telah ditegakkan. Perang gaib tidak selesai hari ini, tetapi arahnya telah ditetapkan. Zaman baru mendapat pijakan, dan zaman lama menemukan batas. Beberapa hari setelah pemakuan di Gunung Tidar, perubahan mulai terasa. Bukan perubahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang merambat pelan. Kabut masih turun di pagi hari, tetapi tidak lagi menekan. Malam tetap gelap, namun tidak mencekam. Alam seperti menemukan ritmenya kembali. Di desa-desa sekitar, orang-orang mulai merasakan perbedaan. Mimpi buruk yang sebelumnya datang berulang, kini jarang muncul. Hewan ternak lebih tenang. Pertapa yang dulu enggan mendekat, perlahan kembali berani menjejakkan kaki di lereng gunung. Semua itu menjadi tanda bahwa poros yang ditegakkan telah bekerja menahan gejolak tanpa mematikan kehidupan. Syekh Subakir tidak segera meninggalkan Gunung Tidar. Ia memilih bertahan beberapa waktu untuk memastikan keseimbangan itu stabil. Dalam keyakinannya, perubahan sejati perlu dijaga hingga mengakar. Ia mengisi hari-harinya dengan doa yang menenangkan, bukan ritual besar. Keheningan menjadi saksi bahwa tugasnya mendekati tuntas. Di alam gaib, Sabdopalen merespons dengan cara yang sunyi. Pengaruhnya tidak lenyap, tetapi berpindah ke batas yang baru. Ia menjaga agar tatanan lama tidak liar, sekaligus memastikan bahwa perubahan tidak melampaui keseimbangan. Ini bukan perdamaian formal, melainkan kesepahaman tanpa kata. Namun setiap perubahan besar selalu menyisakan gema. Beberapa penjaga lama yang terbiasa bebas merasa terbatasi. Ada getaran kecil di tempat-tempat tertentu, bukan perlawanan, melainkan penyesuaian. Syekh Subakir menyadari hal itu dan menanggapi dengan kesabaran. Ia paham, keseimbangan tidak tercipta dalam satu malam. Di sisi manusia, dampak lain mulai terlihat. Jalur-jalur dakwah menjadi lebih terbuka. Orang-orang lebih mudah menerima ajakan kebaikan. Bukan karena paksaan, tetapi karena batin mereka tidak lagi tertekan. Inilah tujuan utama pemakuan. Membuka ruang agar nilai baru bisa tumbuh tanpa benturan yang merusak. Episode ini menegaskan bahwa kemenangan perang gaib tidak diukur dari hilangnya satu pihak, melainkan dari terciptanya ketertiban. Jawa tidak kehilangan jati dirinya. Ia menemukan pijakan baru. Zaman lama tidak dimusnahkan, ia diberi batas, dan di antara keduanya, lahirlah ruang damai yang memungkinkan perubahan berlangsung. Menjelang kepergiannya, Syekh Subakir memandang puncak Gunung Tidar sekali lagi. Ia tahu, pekerjaannya bukan akhir dari perjalanan Jawa, melainkan awal dari bab baru. Tantangan lain akan datang dari manusia, dari kekuasaan, dan dari waktu. Namun poros telah tertanam, dan arah telah ditunjukkan. Di kejauhan, angin berembus lembut, tidak membawa ancaman, melainkan pesan sederhana, bahwa keseimbangan yang dijaga dengan niat lurus akan bertahan lebih lama daripada kemenangan yang dipaksakan. Ketenangan yang lahir setelah pemakuan Gunung Tidar tidak berhenti di lereng gunung. Ia merambat pelan, seperti gelombang yang tak terlihat,
menyentuh desa-desa, pusat-pusat pertapaan, hingga lingkungan para penguasa Jawa. Orang-orang tidak selalu tahu sebabnya, tetapi mereka merasakan satu hal yang sama. Beban batin yang lama menghilang. Para pertapa dan tokoh spiritual yang sebelumnya berselisih mulai menemukan titik temu. Diskusi menggantikan kecurigaan, ritual yang dulu syarat ketegangan, kini dijalani dengan ketenangan. Banyak yang menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena keseimbangan baru yang mengikat alam dan batin. Kabar tentang ketenangan di Gunung Tidar mencapai telinga para penguasa. Istana-istana yang selama ini dihantui intrik dan ketakutan mulai merasakan ruang bernapas. Keputusan tidak lagi diambil dalam kegelisahan berlebihan. Para penasihat melihat peluang untuk menata pemerintahan dengan lebih tertib. Sejarah pun mulai bergerak pelan. Tetapi pasti, di tengah pergeseran itu, peran Syekh Subakir semakin dipahami. Ia tidak tampil sebagai penakluk, melainkan sebagai penata poros. Kehadirannya membuka jalan bagi dakwah yang lembut dan berakar. Banyak ulama mulai melangkah dengan pendekatan yang selaras budaya, karena benturan batin telah diredakan. Namun gema ini juga sampai ke alam gaib. Sabdo Palen menjaga batas baru dengan ketat. Ia memastikan bahwa tatanan lama tidak tercerabut, sekaligus tidak kembali liar. Beberapa penjaga lama yang sempat resah, kini menemukan peran barunya menjadi pengimbang, bukan penguasa. Ini bukan kekalahan, melainkan reposisi. Perubahan ini memicu reaksi beragam. Ada yang menerima dengan lapang, ada pula yang meragukan. Setiap perubahan besar selalu memunculkan pertanyaan, apakah ini awal ketertiban atau hanya jeda sebelum konflik baru? Namun tanda-tanda di lapangan menunjukkan satu hal: Jawa bergerak menuju fase yang lebih stabil. Episode ini menegaskan bahwa perang gaib bukan akhir cerita. Ia adalah pemantik sejarah. Ketika poros batin terkunci, ruang sosial dan politik ikut tertata. Jalan bagi kerajaan-kerajaan Islam menjadi lebih terbuka, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesiapan batin masyarakat. Dakwah tidak lagi melawan arus yang liar, melainkan mengalir mengikuti alur yang telah ditenangkan. Di Sengkha, Ari Gunung Tidar berdiri tenang, tidak memamerkan kemenangan, tidak pula menyimpan ancaman. Ia menjadi saksi bahwa perubahan terdalam sering terjadi tanpa sorak cukup dengan keputusan yang tepat dan niat yang lurus. Dan di sanalah gema perang gaib menemukan maknanya. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan mengantar Jawa melangkah ke masa depan. Waktu berjalan, dan ketenangan yang lahir dari pemakuan Gunung Tidar mulai diuji oleh ingatan. Ketika gejolak mereda, manusia kerap lupa sebab ketentraman itu hadir. Di titik inilah gema perang gaib beralih rupa menjadi peringatan sunyi yang menyusup ke batin Jawa. Di alam gaib, Sabdo Palen menyampaikan pesan yang tidak ditulis dengan kata. Ia bukan ancaman, melainkan janji. Selama keseimbangan dijaga, tatanan lama akan patuh pada batasnya. Tetapi ketika jati diri dilupakan, pengingat akan datang. Janji ini bergaung sebagai bisikan di persimpangan sejarah. Manusia mulai membangun kembali. Kerajaan-kerajaan menata pemerintahan, ulama menyebarkan dakwah dengan lebih tenang, dan rakyat merasakan stabilitas yang lama dinanti. Namun di balik kemajuan itu, muncul kecenderungan baru meremehkan keseimbangan. Sebagian menganggap ketentraman sebagai keadaan alami, bukan hasil dari penjagaan yang disiplin. Beberapa tanda kecil muncul, bukan bencana besar, melainkan gangguan halus, keputusan yang tergesa, konflik kecil yang membesar, dan kegelisahan yang tiba-tiba menyelinap. Bagi mereka yang peka, ini bukan kebetulan. Ini adalah alarm batin pengingat bahwa poros harus dirawat, bukan hanya ditegakkan. Para tokoh spiritual yang memahami sejarah Gunung Tidar memilih bersikap waspada. Mereka mengingatkan agar perubahan tidak melampaui keseimbangan, agar nilai baru tumbuh tanpa meniadakan akar, agar kekuasaan tidak melupakan amanah. Nasihat itu terdengar sederhana, namun menentukan arah. Sementara itu, Syekh Subakir telah melangkah jauh dari pusat cerita. Namun, jejaknya tetap bekerja dalam disiplin doa, dalam pendekatan yang menenangkan, dan dalam kesadaran bahwa simbol tanpa perawatan akan melemah. Warisannya bukan ritual besar, melainkan kebiasaan menjaga niat. Episode ini menyoroti satu kenyataan pahit. Keseimbangan paling rapuh justru saat terasa aman. Ketika ancaman menghilang dari pandangan, kewaspadaan sering ikut pudar. Disinilah janji Sabdo Palen menguji Jawa bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan.
Gunung Tidar berdiri senyap di senja hari. Tidak mengirim petir, tidak menggetarkan bumi. Ia hanya menyimpan cermin. Barang siapa bercermin dengan jujur, akan menemukan arah. Barang siapa berpaling, akan menemukan tanda. Karena perang gaib sejati tidak selalu hadir sebagai benturan. Ia kerap datang sebagai ujian ingatan, apakah manusia masih menjaga keseimbangan yang pernah diperjuangkan. Waktu akhirnya membuktikan satu hal. Perang gaib tidak selalu berakhir dengan dentuman, tetapi dengan keputusan untuk menjaga. Setelah pemakuan di Gunung Tidar, Jawa memasuki fase baru, lebih tenang, lebih tertata. Namun, ketenangan itu bukan hadiah yang abadi. Ia adalah amanah yang menuntut kesadaran. Di alam yang tak terlihat batas-batas, baru tetap dijaga. Sabdo Palen tidak lenyap, tidak pula menguasai. Ia berdiri di garis penyeimbang mengawasi, agar tatanan lama tidak liar, dan perubahan tidak melampaui keseimbangan. Pesannya sederhana, namun tegas. Poros yang ditegakkan harus dirawat. Di sisi manusia, warisan Syekh Subakir, hidup dalam kebiasaan, bukan ritual besar, melainkan disiplin kecil. Niat yang lurus, doa yang konsisten, dan sikap menata tanpa memusnahkan. Inilah kunci mengapa perubahan bertahan, karena ia tidak memaksa, melainkan menyelaraskan. Gunung Tidar pun menjadi saksi sunyi. Ia tidak memamerkan kemenangan, tidak menakut-nakuti dengan ancaman. Ia hanya mengingatkan, ketika manusia menjaga keseimbangan, gunung itu tenang. Ketika manusia lalai, tanda-tanda halus muncul cukup untuk mengajak bercermin, bukan untuk menghukum. Episode penutup ini menegaskan makna terdalam dari kisah perang gaib penentu nasib Jawa. Kemenangan sejati adalah ketertiban yang dirawat. Zaman lama tidak dihapus, ia diberi tempat. Zaman baru tidak dipaksakan, ia diberi jalan. Di antara keduanya, lahir ruang damai yang memungkinkan sejarah bergerak tanpa luka yang perlu. Kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palen bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Ia adalah cerita tentang peralihan yang bijak, tentang keberanian mengambil keputusan yang mengikat, dan kerendahan hati untuk merawatnya dari hari ke hari. Selama ingatan dijaga, poros akan bertahan. Dan jika suatu saat kegelisahan kembali terasa, bukan berarti poros runtuh, melainkan tanda bahwa ingatan perlu disegarkan. Di sanalah Gunung Tidar berdiri, tidak sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Ketenangan yang lama dijaga akhirnya menghadapi lawan terberatnya, kelalaian manusia. Tahun-tahun berlalu sejak pemakuan Gunung Tidar, alam tampak stabil, gejolak mereda, dan kehidupan berjalan. Namun di balik itu, perlahan muncul sikap yang menggerogoti. Poros meremehkan disiplin, menukar niat lurus dengan kepentingan sesaat. Di pusat-pusat kekuasaan, keputusan mulai diambil tanpa timbang rasa. Ambisi bersembunyi di balik dalih kemajuan. Di ruang-ruang batin, doa dipersingkat, penjagaan dilonggarkan. Bukan karena kejahatan besar, melainkan kebiasaan kecil yang dibiarkan. Dan dari sela-sela kecil itulah retakan bermula. Di alam gaib, Sabdo Palen merasakan perubahan ini lebih cepat. Ia tidak menyerang, tidak pula menampakkan diri. Ia mengirim peringatan halus, tanda-tanda yang hanya terasa bagi yang peka. Kegelisahan tanpa sebab, mimpi yang berulang, keputusan yang berujung buntu. Pesannya tetap sama, poros harus dirawat, bukan diingat sesekali. Sementara itu, warisan Syekh Subakir diuji, bukan oleh kekuatan lama, melainkan oleh generasi penerus. Ajarnya sederhana, menata tanpa memusnahkan, tegas tanpa amarah. Namun, justru disitulah kesulitannya. Ketika keadaan tampak aman, ajaran yang menuntut disiplin sering dianggap berlebihan. Beberapa tokoh mencoba mengingatkan. Mereka mengajak kembali pada kebiasaan kecil, doa yang konsisten, keputusan yang berimbang, dan penghormatan pada batas. Namun suara peringatan sering kalah oleh hiruk-pikuk kepentingan. Retakan pun melebar pelan, nyaris tak terlihat. Gunung Tidar tetap berdiri tenang. Tidak ada badai, tidak ada gemuruh. Justru ketenangan itulah yang menipu. Karena poros yang kokoh tidak selalu memberi tanda keras. Ia menunggu kesadaran. Ketika kesadaran melemah, tanda-tanda akan datang cukup untuk menyadarkan, tidak untuk menghukum. Episode ini menegaskan satu pelajaran pahit. Perang gaib paling berbahaya adalah yang terjadi setelah kemenangan. Saat ancaman menghilang dari pandangan, kewaspadaan sering ikut lenyap. Di titik ini manusia sendiri menjadi ujian bagi keseimbangan yang telah diperjuangkan. Dan sejarah kembali bertanya,
Apakah poros akan dirawat dengan disiplin, atau dibiarkan retak oleh kebiasaan yang abai? Tanda-tanda kecil yang dulu mudah diabaikan, kini mulai berkumpul menjadi konsekuensi. Di sekitar Gunung Tidar, ketenangan tidak runtuh, tetapi terasa menipis seperti benang yang ditarik terlalu lama. Malam-malam menjadi lebih berat, keputusan terasa buntu. Dan kegelisahan muncul tanpa sebab yang jelas. Di pusat-pusat kekuasaan, ambisi yang lama disimpan mulai saling berbenturan. Kesepakatan yang tergesa memantik perselisihan. Rencana yang tak ditimbang memunculkan penyesalan. Bukan karena kutukan, melainkan karena poros yang dirawat setengah hati. Ketika disiplin melemah, keseimbangan mencari jalannya sendiri, seringkali dengan cara yang tidak nyaman. Di alam gaib, Sabdo Palon meningkatkan intensitas peringatannya. Tidak dengan amarah, tetapi dengan kejelasan. Getaran halus terasa lebih sering. Mimpi-mimpi berulang membawa pesan yang sama. Rawat batas, perkuat niat. Bahijang PK ini adalah undangan untuk kembali menata. Bahijang abai ini terasa seperti tekanan tanpa arah. Warisan Syekh Subakir kembali diuji. Di ranah paling sulit praktik sehari-hari, ajarannya tentang kebiasaan kecil kini menentukan. Doa yang konsisten, keputusan berimbang, dan keberanian menunda demi ketepatan. Mereka yang memegangnya merasakan ruang bernapas. Mereka yang mengabaikannya menghadapi kebuntuan. Di beberapa tempat, tanda-tanda alam muncul sebagai cermin, bukan ancaman. Hujan datang di luar musim. Angin berputar singkat, lalu reda. Gunung Tidar tetap berdiri, tenang, tidak mengamuk, tidak mengalah. Ia hanya menunjukkan bahwa poros bekerja apa adanya. Menahan jika dirawat, mengingatkan jika diabaikan. Episode ini menandai peralihan penting. Perang gaib tidak kembali sebagai benturan besar, tetapi sebagai konsekuensi terukur. Tidak ada yang menyerang. Yang ada adalah akibat dari pilihan. Inilah tahap ketika manusia harus mengakui perannya, bahwa keseimbangan bukan sesuatu yang diwariskan sekali, melainkan diperbarui setiap hari. Sebagian tokoh mulai menarik rem. Mereka memilih memperbaiki kebiasaan, menguatkan niat, dan memulihkan disiplin. Tidak spektakuler, tetapi efektif. Retakan mulai mengecil. Bagi yang menolak berubah, tekanan berlanjut bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan. Di Senka, hari kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Tidar, lalu terurai. Isyaratnya jelas. Jalan kembali selalu ada, tetapi menuntut kerendahan hati. Keseimbangan tidak memihak, ia menunggu keputusan manusia. Karena ketika tanda telah menjadi konsekuensi, pilihan tidak lagi bisa ditunda. Dan di sanalah poros menanti apakah akan dirawat atau kembali diuji. Keputusan yang diambil bersama selalu membawa dua sisi, harapan dan harga. Setelah tanda-tanda berubah menjadi konsekuensi, Jawa memasuki fase penagihan sunyi, bukan berupa bencana besar, melainkan rangkaian akibat yang terukur. Di sekitar Gunung Tidar, ketenangan tidak lenyap, tetapi menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Para pemimpin dan tokoh batin berkumpul. Mereka menyadari bahwa kebiasaan lama menunda, menyederhanakan, dan meremehkan disiplin tak lagi bisa dipertahankan. Setiap keputusan kini seperti ditimbang dua kali. Yang tergesa berujung buntu, yang sabar membuka jalan. Inilah harga pertama. Waktu. Perubahan tak bisa lagi instan. Di alam gaib, Sabdo Palon tidak menambah tekanan. Ia justru mengendurkan, memberi ruang agar manusia belajar dari akibat pilihannya sendiri. Getaran yang dulu mengingatkan, kini menjadi cermin. Siapa yang memperbaiki kebiasaan merasakan lapang. Siapa yang bertahan pada pola lama merasakan sempit. Warisan Syekh Subakir menemukan relevansinya kembali. Ajaran tentang kebiasaan kecil menjadi pegangan. Menata niat sebelum bertindak, menimbang dampak sebelum memutuskan, dan merawat poros dengan konsistensi. Tidak heroik, tetapi efektif. Retakan yang melebar mulai menyempit. Namun harga kedua muncul. Pengorbanan, beberapa kepentingan harus ditunda. Beberapa keuntungan dilepas. Tidak semua sepakat, tidak semua senang. Tetapi keseimbangan menuntut kejujuran bahwa kenyamanan sesaat sering dibayar mahal di kemudian hari. Disinilah keputusan kolektif diuji paling keras. Gunung Tidar tetap sunyi, tidak memberi pujian, tidak pula ancaman. Ia hanya menegaskan hukum yang sederhana. Poros bekerja sesuai perawatan. Ketika dirawat, ia menahan. Ketika diabaikan, ia mengingatkan. Tidak pilih kasih. Episode ini memperlihatkan bahwa perang gaib memasuki babak akuntabilitas. Tidak ada pihak yang disalahkan. Ada pilihan yang dinilai, dan penilaian itu
berlangsung tanpa emosi, hanya sebab dan akibat. Inilah keadilan keseimbangan. Menjelang malam, angin berembus ringan, tidak membawa kabar buruk, tidak pula janji kosong. Hanya satu pesan yang tertinggal, setiap pilihan punya harga, dan harga itu harus dibayar dengan sadar. Jawa mulai belajar membayar dengan tepat, bukan dengan panik, melainkan dengan disiplin. Karena keseimbangan yang bertahan. Malam itu, Gunung Tidar kembali diselimuti kabut pekat, bukan kabut yang menekan, melainkan kabut yang mengunci pilihan. Setelah harga dari setiap keputusan dibayar, keseimbangan menuntut satu hal terakhir: komitmen penuh. Tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Di pusat-pusat keputusan manusia, kesadaran mengeras. Mereka yang sebelumnya ragu kini harus memilih, melanjutkan disiplin yang telah diperbaiki, atau kembali ke kebiasaan lama yang nyaman. Ujian ini tidak datang sebagai ancaman terbuka, ia datang sebagai kesempatan terakhir, kesempatan untuk membuktikan bahwa perbaikan bukan reaksi sesaat, melainkan tekad yang berkelanjutan. Di alam gaib, Sabdopalan berdiri di batas yang telah ditetapkan, tidak bergerak maju, tidak pula mundur. Diamnya menjadi pesan paling tegas. Batas tidak akan digeser lagi. Jika manusia melangkah melewati garis, konsekuensi akan berjalan apa adanya, tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Warisan Syekh Subakir kini diuji pada lapisan terdalam. Ketekunan, ajaran tentang kebiasaan kecil, doa yang konsisten, keputusan yang berimbang, penundaan yang bijak harus dipraktikkan tanpa sorotan. Inilah bentuk iman yang tidak bergantung pada krisis, tetapi bertahan dalam rutinitas. Tanda-tanda ujian terakhir muncul sebagai penajaman. Kesalahan kecil terasa lebih cepat dampaknya, keputusan tepat terasa segera lapangnya. Ini bukan hukuman, melainkan umpan balik yang jujur. Keseimbangan menuntut presisi, setiap niat diuji, setiap langkah ditimbang. Sebagian memilih konsisten, mereka menolak jalan pintas, menahan diri dari keuntungan sesaat, dan menjaga batas dengan disiplin. Hasilnya tidak spektakuler tetapi stabil. Retakan lama tertutup rapat, ruang damai meluas pelan. Namun pasti, sebagian lain tergoda untuk sekali saja melanggar batas. Di sanalah poros berbicara tegas, bukan dengan bencana, melainkan dengan kebuntuan berulang. Jalan tertutup, rencana mentah, dan kegelisahan kembali. Pesannya jelas, keseimbangan tidak bisa dinegosiasikan. Gunung Tidar tetap sunyi. Ia tidak memihak siapapun. Ia hanya memastikan hukum berjalan. Dan di tengah sunyi itu, komitmen kolektif diuji sampai ke ujung, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Inilah ujian terakhir. Menjaga yang sudah benar ketika tidak ada yang mengawasi. Menjelang fajar, kabut menipis, udara terasa ringan, bukan karena ancaman hilang, tetapi karena keputusan telah matang. Jawa menemukan ritme barunya, bukan hasil paksaan, melainkan hasil ketekunan. Episode ini mengunci satu pelajaran. Keseimbangan bertahan bukan karena satu ritual besar, melainkan karena komitmen yang tidak dinegosiasikan. Bersambung ke episode 15, penutup akhir, saat poros ditetapkan untuk jangka panjang, dan makna perang gaib dirangkum sepenuhnya. Fajar terakhir menyapa Gunung Tidar dengan cahaya yang tenang. Kabut menyingkir perlahan, seolah membuka tirai atas sebuah keputusan panjang yang akhirnya matang. Tidak ada gemuruh, tidak ada tanda kemenangan yang riuh. Yang tersisa hanyalah ketertiban yang terasa wajar, tanda bahwa poros telah menemukan tempatnya. Di alam yang tak terlihat, garis keseimbangan berdiri jelas. Sabdopalan menjaga batas dengan diam yang tegas. Ia tidak memerintah, tidak pula mengancam. Diamnya adalah hukum. Selama manusia merawat niat dan disiplin, tatanan lama patuh pada pagar. Ketika lalai, cermin akan bekerja. Tidak lebih, tidak kurang. Di sisi manusia, warisan Syekh Subakir hidup dalam kebiasaan yang tak tampak heroik. Doa yang konsisten, keputusan yang ditimbang, dan keberanian menunda. Demi ketepatan itulah pilar yang membuat perubahan bertahan. Bukan ritual besar yang menentukan masa depan, melainkan kesetiaan pada hal-hal kecil. Seri panjang ini menyingkap satu makna. Perang gaib, penentu nasib Jawa, bukanlah kisah menang kalah, melainkan kisah peralihan yang bijak. Zaman lama tidak dimusnahkan, ia diberi batas. Zaman baru tidak dipaksakan, ia diberi jalan. Di antara keduanya, lahir ruang damai yang memungkinkan sejarah bergerak tanpa luka yang perlu. Gunung Tidar kini berdiri sebagai pengingat. Ia tidak menyimpan ancaman, tidak pula menjanjikan keselamatan otomatis.
Ia mengajarkan bahwa ketenteraman adalah amanah dirawat oleh kesadaran, bukan diwariskan tanpa syarat. Selama amanah itu dijaga, Poros akan menahan. Ketika dilupakan, Poros akan mengingatkan. Kisah ini berakhir tanpa letupan. Karena pelajaran terdalam jarang datang dengan suara keras. Ia datang sebagai kebiasaan yang setia, sebagai pilihan yang diulang setiap hari. Dan di sanalah letak kemenangan sejati. Bukan pada satu momen, melainkan pada ketekunan yang berlanjut. Jika suatu hari kegelisahan kembali terasa, jangan tergesa menyebutnya bencana. Mungkin itu hanya tanda bahwa Poros meminta perhatian. Karena Poros yang kokoh tidak runtuh oleh waktu, ia menunggu kesadaran. Di sanalah kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palen menemukan akhirnya. Bukan sebagai legenda tentang adu kesaktian, melainkan sebagai pelajaran tentang menjaga keseimbangan.